Bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kuy. Gas. Kalian tahu nggak katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semuanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe mereka semua ada di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya cuma bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, woy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya, aku Mimi. Belum! Hei, sudah buru-buru! Lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh, ngekor sendiri dia. tahu dah maksa bet heran. Pokoknya kemanapun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar timah hajar. Udah daripada buang-buang waktu, mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tau kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ditempel tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus? Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. Waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Askan nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Shut up, Mimi takut. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang ngapain tuh di ruangan ini. Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai noda bekas darah yang tertinggal di tembok dan lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih feeling gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama Ratna. Pak, percaya nggak cara bisa lo bikin bapak sebut angka 7? Nantangin dia, coba. Kalau berhasil, ini 50 juta buat kamu. Benar ya? Eits, tapi dengan syarat kamu gak boleh curang ya, deal? Deal, gampang kok, Bapak jago matematika kan? Coba hitung berapa nilai 1 ditambah 1. 2, Oke, kalau 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4, Sip, kalau 4 ditambah 4 hasilnya berapa? 8, Mantap, sekarang 8 ditambah 2 sama dengan? 10. Hale, jalan menang, mana sini Pak duitnya? Hah? Gimana ceritanya? Ih, tadi kan Bapak udah sebut angkanya. Gak ada ya, papa yakin mana ada. Papa udah mulai pikun ya? Kasian. Tadi kan kamu bilang angkanya 7. Hah? Si, yes. Alamak, kena jebakan Batman dong. Celo, kalau kamu bisa jawab tebakan dari Koko, duit di tangan kamu bakal Koko doublein. Berani gak? Jadi 100 juta dong, guys. Tapi kalau kamu sampai salah, duit kamu buat Koko ya, deal? Deal. Ada 3 buah apel, kamu ambil 2, berapa apel yang kamu punya? Gampang banget, ya 1 lah. Salah, mana sih duit kamu? Gimana? Oh, Welcome to rumahmu, nurutin maunya kamu. Review bandonya dong. Sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu sih ada berapa banyak bando aku. Jadi, ayo, mari kita hitung. Nah, ini adalah kotak pertama.
pertama. Isinya bando-bando karakter lucu gitu. Mulai dari kucing, unicorn, kodok, macan, beruang, kelinci, anjing, Minnie Mouse, sampai devil juga ada ternyata. Kalau kotak kedua ini isinya bando pita-pitaan. Mulai dari yang tebel, tipis, motif, polos, bahan renda, bulu, satin. Kalian mau cari warna apa juga aku punya kayaknya. Kotak ketiga isinya bando-bando simpel yang dipakai hari-hari gitu. Tapi sumpah ya guys, aku nggak nyangka ternyata aku koleksi sebanyak ini. Pantesan aja kalau aku beli bando lagi mama aku bilang bando terus. Kotak terakhir guys, di dalam sini isinya tiara dan bando-bando yang ada batu permatanya gitu. Ada yang mutiara juga sih. Pokoknya tipe-tipe bando yang agak-agak keras gitu aku taruh di sini semua guys. Sengaja aku pisahin emang penyimpanannya karena aku takut. Soalnya bando model kayak gini tuh suka nyangkut dan bakal ngerusak bando-bando aku yang terbuat dari bahan kain. Nah, jadi ini total bando aku. Ayo hitung ada berapa? Ini apaan? Kok lucu banget? Yu. Itu tren bukannya udah lama ya? Hah? Iya ya? Aku telat ya? Ntar kalau nggak rame aja. Kalau sedih nggak FYP? Mau bikin. Perasaan itu bukan tren hayang jajan deh. Ini harus pakai baju yang gede-gede oversize gitu nggak sih? Kok feeling gue nggak enak ya? Snow, pinjam baju kamu dong. Ada, nih. Snow, gimana? Wahai cinta dari pertanda dengan kupu-kupu yang bicara bisingkan darah Nih, tolong rekamin ya. Kita turun ke taman bawah aja biar makin estetik view-nya. Jadi, kuncinya itu memang harus pakai baju yang kegedean gini ya, guys. Lah, kunci dari mana lagi ini? Ya, tolong kalian jangan salfok ya. Masukin aja tangan sama kaki kalian ke dalam bajunya kayak gini. Nah, tutorial cara cosplay anak ayam selesai. This time I want Dilihat, Kita sama Bea pakai tangan angguk kira terus FYP dong, Snow. berasa apa ini? Perasaan gue kok nggak enak banget ya? Curang gimana kalau kita ikutan? Yes, dapat, tinggal gabungin aja deh. Hah, maksudnya? Penasaran hasilnya? Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem, ayo geleng-geleng. Aku pusing. Sama. Aduh, abang, bukan maksudku begitu, bah. Kasih aba-aba kalau udah siap. You can ask the flowers. I sit for hours. Ada Nona Ambon kah di sini? Nona Ambon, pica, Nona nanti linca. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Dustak, tetet, toret, Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Sedikit demi sedikit engkau. Malam saus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku dah lupa balik lagi, nama kau pun hilang dari hati. Pandang pertama dia lihat langsung suka ngeng. Dame onger, zege zaga. Zege zaga. Berawal dari temenan sudah lama panggil sayang. Hayo, yo banyak utang.